Kembali lagi di English lesson class. Today we are going to continue our lesson. Oke, semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu materi descriptive text ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang materi simple present tense, there is correlation with descriptive text. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui what is the descriptive text, what is the function of descriptive text, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang what is the definition of the descriptive text. Apa sih descriptive text? Nah, di sini dijelaskan bahwa descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Ya, secara singkat, Ibu jelaskan untuk teks deskriptif yaitu membahas tentang teks yang membahas tentang atau mendeskripsikan sesuatu objek secara detail. Nah, objek di sini bisa mendeskripsikan seseorang, bisa mendeskripsikan benda, hewan, atau tempat tertentu. Contohnya misalkan historical place ya, atau tempat-tempat bersejarah yang bisa kita deskripsikan. Nah, itu pengertian daripada descriptive text atau teks deskriptif. Berikutnya, kita lanjut ke purpose of descriptive text. Adapun tujuan dari descriptive text, the purpose of descriptive text is to describe the reveal a particular person, place, or things. Di sini jelas ya bahwa tujuan dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, atau sesuatu secara khusus. Berikutnya, nah, bagaimana struktur descriptive text? Nah, di sini ketika kita akan menulis sebuah teks deskriptif, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Ya, salah satunya untuk penulisan struktur teks, untuk penulisan deskriptif teks ya, ada struktur atau ada aturan ya, yang aturan penulisan dalam teks struktur di mana ini descriptive text atau struktur descriptive text ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah identification. Nah, di sini identification dijelaskan bahwa identification is an introduction or general description of the object or topic to be discussed. Nah, di sini dijelaskan bahwa identification ini adalah bagian yang pertama, paragraf pertama, di mana ini merupakan paragraf perkenalan atau paragraf yang membahas tentang objek yang akan dideskripsikan secara umum. Nah, di sini apa saja yang dideskripsikan? Nah, biasanya nama dari seseorang atau nama tempat atau benda yang akan dideskripsikan. Nah, ini biasanya ada di paragraf awal. Kemudian contoh misalkan kalau kita akan membahas tentang objek yang akan dideskripsikan, misalkan objek yang akan dideskripsikan oleh kita adalah tentang seseorang ya. Nah, seseorang ini bisa idol, bisa kemudian tokoh-tokoh ternama di Indonesia atau di luar negeri yang berpengaruh besar terhadap kehidupan. Atau enggak, misalkan kita akan memaparkan tentang tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Contoh, kalian bisa memaparkan tentang seseorang di sini adalah teman kalian, bestie kalian, kemudian seseorang yang spesial menurut kalian. Nah, kalian bisa mendeskripsikan dalam bentuk deskriptif teks, dan ini yang pertama, misalkan ketika kalian ingin mengungkapkan atau ingin mendeskripsikan orang, nah bagian yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah
identification. Kita memaparkan dulu identification atau pemaparan objek yang akan dideskripsikan secara umum. Misalkan namanya, tanggal lahirnya, tempat dia lahir di mana. Nah, itu adalah gambaran secara umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Ya, contohnya kalau misalkan kita memaparkan tentang deskripsi seseorang atau idola kalian. Nah, itu bagian yang pertama, yaitu identification. Kemudian, bagian kedua, ketika kita menulis teks deskriptif, ada poin lain yang harus kita perhatikan, yaitu description. The description contain a clear and specific explanation of the characteristics, habit, or other matters relating to the object to be described. Nah, kalau pada description, ya, di sini kita bisa memaparkan banyak hal tentang objek yang kita akan deskripsikan. Nah, contoh misalkan di sini bisa kita utarakan ya mengenai ciri fisik, kemudian ciri-ciri karakteristik dari seseorang yang akan kita deskripsikan ya. Kalau misalkan kita mendeskripsikan tempat, bagaimana suasana di sana, kemudian bagaimana kondisi objek yang akan kita deskripsikan. Nah, tentunya kita harus mencari informasi atau melihat informasi yang detail mengenai objek yang akan dideskripsikan. Contoh saja, kita akan mendeskripsikan seseorang, misalkan kita tentu saja menentukan dulu atau melihat dulu, mengidentifikasi dulu objek yang akan dideskripsikan baik secara fisik, karakteristik, kemudian kebiasaannya, hobinya. Nah, ini kita bisa ungkapkan dalam paragraf kedua atau paragraf berikutnya dalam bentuk description tentang objek yang dideskripsikan tersebut. Nah, di sini jelas the description contain a clear and specific. Nah, clear di sini secara jelas ya, secara spesifik tentang karakter. Nah, betul, tentang karakteristik daripada benda tersebut atau orang tersebut, kemudian habits. Nah, ini kalau memaparkan tentang orang tentu saja ada habits atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita ungkapkan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan tentang orang tersebut. Jadi kita bisa lebih paham ya, lebih detail mengetahui tentang objek yang kita deskripsikan ya, atau hal lain di sini dijelaskan or other matter relating to the object to be described, atau hal lain yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsikan ya, terutama misalkan kalau untuk menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti ciri fisik ya, ciri fisik dari seseorang, misalkan hidungnya mancung ya, kemudian taruhlah kita mendeskripsikan the rich people in Indonesia, yaitu Raffi Ahmad ya, kita bisa menjelaskan bahwa Raffi Ahmad itu adalah misalkan seorang tokoh terkenal di Indonesia. Dia adalah CEO daripada Run Entertainer, kemudian dia juga seorang pembisnis, kemudian dia adalah seorang tokoh terkenal di Indonesia. Nah, kemudian lanjut kepada ciri fisik sekarang. Bagaimana Raffi Ahmad secara fisiknya? Apakah misalkan Raffi Ahmad adalah seseorang yang memiliki paras yang ganteng. Kemudian dia bertubuh tinggi dan besar ya. Kemudian dia juga memiliki kulit yang putih dan hidung yang mancung. Nah, itu termasuk pada ciri fisik daripada Raffi Ahmad. Atau misalkan untuk menjabarkan hal lain, karakteristik ya. Karakteristik daripada Raffi Ahmad, misalkan Raffi Ahmad itu
orangnya ceria, orangnya baik, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini pada description kita bisa menjelaskan secara spesifik dari objek yang kita bahas, ya. Lanjut lagi, di sini ada language features atau unsur kebahasaan ketika kita menulis descriptive text. Ada use simple present tense, ya. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense, tentu saja, ya. Yang kedua ada apa lagi? Kemudian use adjective. Nah, use adjective di sini banyak menggunakan kata-kata yang digunakan banyak menggunakan kata sifat, ya. Dimana ketika kita mendeskripsikan, misalkan Raffi Ahmad yang mempunyai hidung yang mancung. Nah, ini sudah masuk pada adjektif, ya. Kemudian Raffi Ahmad is rich people in Indonesia. Nah, ini ada adjektifnya juga. Nah, berikutnya selain simple present tense dan adjektif, kita bisa juga menggunakan atau ada juga unsur lain yaitu use adverb of frequency. Nah, lanjut lagi use relating verb. Berikutnya use action verb. Nah, banyak sekali ya poin-poin penting yang kita perhatikan dalam penulisan descriptive text. Berikutnya, I would like to show you the sample of descriptive text by Jane Eun, ya. Nah, di sini contoh yang pertama ini adalah idolnya anak-anak zaman generasi Z ini tergila-gila dengan yang namanya idola K-pop, ya, K-pop boy band dari Korea, ya. Dimana di sini disertakan juga di sini deskriptif teks secara lengkap, ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini Jin Eun. Di sini ada, perhatikan pada bagian ini ada penjabaran yaitu identification dan description. Kita perhatikan mana saja yang termasuk pada identification, paragraf mana yang termasuk pada description. Nah, sini I have a favorite idol. Name Jin Eun. He is a member of Korean boy group named NCT. Ya, saya mempunyai idola favorit yang bernama ini. Dia adalah anggota dari grup boy band yang bernama NCT. He was born on February 14, 1997 and now he is 23 years old. Nah, ini merupakan paragraf pertama merupakan identification, di mana di sini hanya membahas tentang gambaran umum daripada si Jin Eun ini, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa namanya siapa, ya, kemudian statusnya dia sebagai apa, yaitu sebagai a Korean boy group, ya, dari NCT. Kemudian he was born on February, di sini menjelaskan kapan dia lahir, kemudian usia dia sekarang berapa. Ini adalah gambaran umum daripada tokoh yang dideskripsikan. Nah, ini paragraf pertama merupakan identification, ya. Kemudian untuk paragraf yang kedua, he is 183 cm tall. He has very white skin, which makes him called Casper. According to some sources, he has an ideal body proportion. His legs are long. He also has broad shoulders. His hair looks very soft and his eyebrows are thick. He also has
pointed nose. One charming point that everybody would notice is his simples. He has very deep dimple on his chubby cheek, and they are clearly visible when he smiles. Despite having several nicknames, most of his fans often call him Peach because his rosy cheeks. He is also called Braid. This is because he often makes a facial expression which makes him makes facial expression his braid. Nah, di sini pemaparan secara detail atau description ini secara detail ya, baik dilihat dari tinggi badannya, kemudian kalau dilihat dari physical appearance-nya ya, di sini tinggi badannya disebutkan. Kemudian he has very white skin. Dia memiliki kulit yang putih ya. Bahkan orang-orang menyebutnya Casper ya, karena saking putihnya ya. Kemudian menurut beberapa sumber yang lain, dia juga memiliki proporsi tubuh yang sangat ideal. Tentu saja ya, terutama untuk kaum perempuan-perempuan ya, ini sangat menjadi poin yang perhatian mereka ya, karena selain daripada dia ganteng, cakep, dia juga mempunyai tubuh yang proporsional. Nah, kemudian his legs are long, he also has broad shoulder, his hair looks very soft, and his eyebrow are thick. Di sini ciri fisiknya dibahas ya, diutarakan atau dipaparkan ya. Nah, dari paragraf kedua ini bisa kita simpulkan bahwa paragraf kedua merupakan description untuk descriptive text ya. Nah, gampang ya dipahami. Jadi kalau untuk memaparkan atau untuk menulis descriptive text ada 2 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah identification, di mana identification ini merupakan paragraf awal yang memaparkan tentang objek yang akan dideskripsikan secara umum. Sedangkan description di sini adalah pemaparan objek yang dideskripsikan secara detail ya. Nah, kita bisa membedakan mana paragraf identification, mana yang termasuk description. Berikutnya ini adalah contoh lain ya untuk deskripsi seseorang daripada Cristiano Ronaldo ya, mana ini merupakan the popular football player ya in the world. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada identification, ada description ya. Nah, lanjut lagi. Ini bisa kita analisis bersama ya, mana yang termasuk pada identification, mana yang termasuk pada description. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini ya. Kita bisa lanjutkan lagi pembelajaran untuk materi descriptive text di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.